Ya baik lagi bareng gue di Passion Journey. Di sini gue ketemu orang-orang yang passionate di bidangnya. Dan sekarang gue ditemenin sama Dega. Halo Mas Ere. Dega luar biasa. Ini gue kayak sibuk scrolling gitu ngelihat, wah ini muka ada gue semua ya. culture scooter nih lucu banget lucu ya, nih lucu. gitu. Something fresh, something new lah. Jadi memang kacar skuter ini gue bikin tuh dari sebenarnya baru bulan April kemarin, Cepet dong ya sebenarnya ya. Sebenarnya kita udah mulai mainin dari tahun 2022. Waktu itu gue bikin satu motor yang konsepnya pop culture lah ya, warna-warni tabrak-tabrakan gitu. Gue bikin temanya sneakers. Cuman kok kayak waktu itu belum rame. Ya udahlah, yang kemarin tahun ini gue kan ke Jepang. Pas gue lihat di sana trennya semakin naik, gue coba bawa lagi ke sini, udah kita bikin komunitas. Apa yang namanya ya? Adalah culture. Terus populasi paling besar kan sekarang motor matic ya di Indonesia, kalau salah 70%-an tuh by data. Akhirnya kita coba bikin, ternyata rame. Dan ternyata teman-teman udah pada main, cuma memang nggak ada wadahnya. Itu buka wadahnya, udah nyemplung semua. Ini ya, jadi berbagai skuter dari Vespa, dari Kymco, semua masuk ke dalam situ ya. Kita nggak ngebatesin mereknya, jadi mau skuter matic 2 tak atau 4 tak, yang penting motor kalian tuh punya konsep gitu, sesuai dengan ya kalian sendiri karakternya gitu. Ya. Betul. Nah ini nih yang gue pengen memahami lebih sih sebelum lo masuk ke culture scooter terus lo custom. Sebenarnya Dega ini apa sih backgroundnya? Tiba-tiba muncul itu. Sebenarnya backgroundnya apa sih gitu? Jadi mungkin gue flashback ya. Jadi sebenarnya gue tuh asli dari Semarang. Gue dari kecil sampai gue kuliah lulus gue di Semarang. Memang waktu itu gue tekadnya gue nggak mau kerja di Semarang lah, gue pengen benar-benar keluar gitu dari kota Semarang. Dan waktu itu gue sebenarnya dari keluarga biasa-biasa aja. Gitu, orang tua gue PNS waktu itu di Semarang. Gitu, yang pengen anaknya kerja, cita-cita nyokap gue tuh cuma satu, anaknya kerja di BUMN. Gitu gitu. Ya. Makanya ketika lulus kuliah itu sempat ada inilah ya pertentangan lah gitu. Satu gejolak sisi gejolak. itu pengen bisnis gitu, terus di satu sisi orang tua pengen gue kerja di BUMN gitu. Dan sampai akhirnya ya gue balik lagi kan, karena gue menghargai nyokap gue banget lah, jadi ya udah gue ikutin. Jadi gue tuh tipikalnya gini nih, ketika gue ditantang sesuatu gue buktiin bahwa gue tuh sebenarnya bisa gitu, tapi gue tuh pengennya sebenarnya ini gitu. Makanya ketika diminta gue kerja di BUMN dari lulus kuliah itu gue udah cari kerja di BUMN gitu. Dan akhirnya dapet lah, gue sempet kerja sekitar 10 tahunan lah di BUMN gitu. Sampai 10 tahun tuh beneran itu bukan something yang lu suka dan lu bisa bertahan 10 tahun. Betul. Tapi setelah gue ambil hikmahnya, justru di situ gue belajar. Waktu itu gue ada di salah satu perbankan di BUMN. Kebetulan handle otomotif. Oh, apa nih company BUMN-nya apa? Gue waktu itu ada di Bank BRI sama di Bank Mandiri. Kok bisa otomotif? Karena gue handle kredit-kredit korporasi. Produk otomotif, iya. Jadi gue ngasih pembiayaan buat otomotif semua lah, dari mulai spare part, Honda, yang dari situ gue belajar. Jadi ketika gue ada di dalam situ, ketika gue kunjungan ke perusahaan-perusahaan besar, itu gue banyak banget belajar semua, dan gue bisa bertanya apapun lah sama owner-owner mereka gitu. Dan itu kesempatan yang mungkin nggak bisa didapetin kalau gue nggak ada di situ. Nah jadi gue mengambil hikmahnya, berarti di sini gue memang disuruh belajar dulu nih gitu. Sampai akhirnya pandemi lah. Di pandemi itulah ide pertama kali gue bikin Rainbow Motor Builder. Tapi memang ini passion lu dari awal. Pada saat lu kerja di BUMN pun lu suka custom motor atau apa? Gue dari SMP itu udah main motor, Mas. Cuman dulu kan terbatas ya. Jadi gue itu tipikal yang apa yang bokap gue kasih motor apa, gue nggak pernah. Gue minta motor ini, motornya nggak pernah. Jadi apapun yang dia kasih itu yang akan gue bikin. Gimana caranya walaupun motor gue ini, gue tetap bisa masuk di tongkrongan nih. Gitu. Ingat banget gue tuh pertama kali gue punya motor tuh ini Suzuki Crystal. Gitu. Di saat itu orang-orang udah pada pakai Satria. Zaman-zaman itu lah ya. Gue dikasih semua, mikir gimana caranya supaya gue bisa masuk ke tongkrongan. Jadi sebenarnya ide-ide itu tuh udah keluar dari zaman gue waktu SMP main motor. Akhirnya gue bikin desain yang unik segala macam, akhirnya rame pada ngikutin gitu. Sampai akhirnya SMA lah gitu. SMA mulai tapi itu belum komersil sama sekali, benar-benar bikin buat gue sendiri atau teman gue mau bikin, gue bantuin idenya gitu. Sampai di pas pandemi kemarin, kebetulan itu kan WFH ya, kan gue masih ngantor. Gue coba bikin satu motor, coba deh dijual gitu. Ternyata nggak laku, lama tuh, dalam setahun tuh cuma laku 3-4. Sampai waktu itu
gue inget banget ada satu yang mau beli motor gue tuh. Gue belum punya bengkel, belum punya showroom, jadi belinya masih di rumah lah. Gitu. Jadi lu modif, Ya, lu jual gitu. Ya, ternyata ada yang beli. Ternyata yang beli itu adalah kakaknya si Rich Brian, si Roy. Oke. Nah, dari situ mulai tuh kok rame Instagram ya. Ternyata rame, terus sampai mulai ada satu dua yang pesen. Memang di motor custom ini yang dibangun pertama kan harus trust ya. Karena kan ibaratnya dia ngasih uang, motor baru jadi mungkin 4 bulan, 5 bulan. Nah, itu yang paling susah, paling berat. Makanya waktu itu dari awal berbekal gue dari perbankan, gue bikinin kontrak. Jadi semua motor yang pesan itu ada legalitasnya, segala macem gitu. Jadi orang nyaman ya. Nah, ini ada dokumen kontrak. Kalau misalkan gue kenapa-kenapa, ini bisa jadi dokumen. Nah, dari situ mulai orang percaya, sampai akhirnya ada beberapa public figure yang pesen segala macem. Gitu. Akhirnya mulailah gitu. Sekarang udah berapa tahun berarti? Gue dari setelah 10 tahun, terus? Kita sebenarnya mulai itu baru 2019. Sebenarnya kita baru bangun. Memang dari awal itu gue ngebangun Rainbow. Begini, kalau gue bisnis prinsipnya yang pertama, lu harus jadi yang pertama atau lu harus jadi yang beda. Dua itu. Kalau misalkan nggak dimulai dari dua itu, mungkin agak berat nih perjalanannya. Makanya dari awal di saat mungkin kalau dilihat pada era-era sebelum pandemi itu kan banyak bikinnya alirannya cafe racer dan chopper segala macam. Kita mencoba masuk ke Matic waktu itu. Kita bikin custom motor Matic. Dan ternyata antusiasmenya lumayan besar, gitu. Dan di situ lo mulai kita coba bangun konsep-konsep yang beda nih, gitu. Itu sih sebenarnya yang bikin mungkin ya kita alhamdulillahnya jadi lebih cepat dikenal gitu sebenarnya. Gitu. Karena spesifik di motor Matic-nya. Betul. Awalnya gitu. Walaupun kita bikin juga kan. Bikin yang lain-lain ya. Gue lumayan ngeliat sih gitu dan berarti sekarang tahun kelima lah ya. Tahun kelima kita. Hebat banget loh. Gokil sih, tahun kelima sih. Gitu, dan akhirnya juga orang tua gue akhirnya merestui gitu kan. Oh gitu, itu pas pandemik merestui atau? Ya, setelah ya 2 tahun lah setelah itu. Pokoknya enggak setelah, waktu itu kita bikin motor buat Pak Ridwan Kamil. Nah, gue ajak baru tuh ya? Baru itu, ternyata ini ada masa depannya loh gitu. Nah ini nih teman-teman, gue ngerasa Dega pertama gue dengar ceritanya ya, termasuk anak yang dengar-dengaran orang tua nih gitu dan ternyata apa yang istilahnya mungkin gue bisa kasih dijebloskan oleh orang tuanya juga jadi ada hikmahnya gitu. Betul. Jadi sometimes tuh kadang-kadang kalau belum momentum kita, kalau kita paksain gitu kan, tapi yang namanya passion pada dasarnya memang nggak bisa dipendem ya Gak ya. Dan gue ngelihat lu termasuk seorang yang beruntung yang akhirnya juga bisa melakukan apa yang lu impikan gitu dan itu juga butuh perjuangan ya. Lu setelah kerja di BUMN 10 tahun, 2 tahun juga belum dipercaya sama orang tua belum bisa karena ya memang ini perjalanan sih sebenarnya. Kalau passion itu gue mungkin berpikiran gini, passion itu sebenarnya bukan ketika lu jago banget di bidang itu, tapi passion itu ketika lo enjoy ada di situ konsisten terus menerus. Nah itu menurut gue passion tuh, karena ketika lo cuman senang pada saat itu juga pas lagi rame begitu ini udah hype lagi lo pindah lagi, ya sebenarnya itu bukan passion lo sebenarnya gitu. Kayak gue main motor dari SMP emang gue suka, ya mungkin ketika gue lulus pun lulus kuliah gitu suruh kerja, nah itu mungkin bukan passion gue, tapi gue tetap menjalani passion gue walaupun gue sambil kerja, gue main motor, gue ini, nah itu gue tetap jalani terus walaupun gue memang waktu itu pencahariannya bukan dari situ. Gitu. Jadi konsisten ya? Ya betul. Sama doa orang tua sih, kalau gue sih kalau nyokap gue nggak ngerestuin sih gue nggak akan jalan udah. Oke. Nah itu makanya setelah ditarik mundur, oh bener juga ya gue harus kerja dulu ya. Mungkin kalau misalkan waktu awal itu gue langsung terjun, mungkin mental gue nggak siap. Mungkin gue belum cukup ilmu segala macem gitu. Nah itu sebenarnya ya balik lagi ada hikmahnya sih sebenarnya, namanya orang tua tuh pasti punya inilah ya, punya tujuan lah buat anaknya sebenarnya. Gitu. Tapi iya gue setuju banget sih sebenarnya yang lu bilang passion itu tentang konsistensi juga gitu. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman pengen jalanin passionnya tapi belum kesampaian atau belum punya waktu lebih, sebenarnya bukan tentang waktu lebih juga, tapi tentang lu konsisten aja dulu apa yang lu bisa lakukan gitu. Betul. Dan gue juga nggak menyalahkan teman-teman yang misalnya masih kerja kantoran nih. Ya mungkin
dengan kerja kantoran belum tentu kalian bisa juga lo jalanin passion kalian. Gitu. Jangan banyak alasan ya. Iya bisa. Misalnya gue nggak ada waktu tuh ada. Gitu. Gue juga selama pas kerja pun juga masih jalanin passion. Gitu. Jalanin. Nggak ada masalah gitu. Dan memang pada dasarnya tetap namanya kehidupan ini ya hustle ya. Jadi udah jalanin ini jalanin itu gitu. Dan untungnya tuh kalau pekerjaan yang pakai passion, untungnya capeknya dikit ya. Betul. Nah itu. Iya kan, itu yang. Apalagi kalau di motor ya namanya kita bisnis, ada untung, ada rugi, ada dimarahin customer. Tapi di satu sisi kayak ketika misalkan gue dikomplain nih, itu justru malah gue seneng mas. Karena semakin gue banyak komplain, banyak kritikan, itu berarti kan produk gue nanti akan semakin sempurna nih. Nah, cuman kan nggak semua orang bisa menyikapi itu gitu. Ada misalnya dikomplain, udahlah gue udah selesai nih. Tapi nggak bisa gitu namanya passion ya. Ini lo udah terjun ke sini ya lo harus siap dengan manis sama perihnya juga gitu. Iya. Kan? Gitu. Dan sekarang udah mulai kebukti ya Kak ya. Betul. Apa yang jadi mimpi lu dan community juga mendukung itu ya. Benar. Karena prinsip gue gini sih, kalau namanya orang bisnis ataupun usaha itu setiap orang tuh ada jatah gagalnya nih, beda-beda. Misalnya bisa aja gue cuma 5 kali, lu cuma 2 kali. Kita nggak ada yang tahu misalkan, ini gue gagal nih. Karena sebelum bangun Rainbow gue udah jatuh bangun udah berkali-kali lah gitu. Jadi berarti ini udah selesai nih jatah gagal gue, berarti ini saatnya gue tinggal. Oh gitu ya. Iya. Kalau gue selalu percaya begitu, misalkan ada temen gue yang bisnis gagal, bisa jadi sekali lagi lu berhasil nih. Itu lu nggak ada yang tahu, karena pasti ada beda-beda sih. Ada mungkin, wah dia cuma 2 kali bisnis langsung bagus nih ini. Ada juga yang, mas gue udah 5 kali kok nggak jalan-jalan gitu kan. Dari situ kan sebenarnya setiap orang tuh ada jatah gagalnya aja dan pasti habis gitu aja. Kita siap nggak mau sampai berapa kali gitu. Kayaknya gue masih jatah gagal nih. Tapi semuanya harus terus belajar sih. Gue juga masih struggling juga, masih baru lah, masih banyak belajar. Tapi it's good. Gue ngelihat apa yang lu bangun gitu, dan gue ngelihat memang marketnya ada di situ. Dan pada kenyataannya memang gue yakin ya craftsman di Indonesia tuh gila. Bisa ya head to head sama Jepang bahkan Amerika gitu, menurut gue bisa banget. Cuma yang paling penting ketika kita ngejalanin, marketnya harus tepat. Betul. Gitu. Jadi bikin karya yang wah tapi marketnya nggak tepat, sayang juga. Ya takutnya cuma sekedar hobi atau passion tapi nggak bisa jadi bisnis. Nggak bisa dimonetize gitu ya. Bener. Dan gue rasa apa yang lu jalanin kayak dari tadi gue ngobrol sama lu bicara data gitu. Jadi ketika lu jalanin sesuatu bukan tentang apa yang lu mau juga, tapi tentang market gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi berjuang nih sama passionnya, terutama di motor nih, Dega bisa jadi contoh lah gitu. Jadi bukan cuma ngejalanin apa yang kita suka. Passion tuh bukan tentang idealisme, tapi understanding gitu. Gimana kita bisa deliver produk kita ke market yang benar sebenarnya. Nah, gitu. Kayak Rainbow ini setiap tahun kalau dilihat akan terus berbeda, karena kita setiap awal tahun selalu riset apa sih yang akan hype di tahun depan gitu. Itu kita ada ininya, dan kita sekarang polanya sudah lagi bukan jualan motor custom di Instagram, tapi kita bangun ekosistem. Kita coba bangun ekosistem dari mulai kita bengkelnya ada, terus community-nya kita bangun juga lewat Culture Scooter, terus kita punya teman-teman influencernya juga yang ada di market itu, gitu. Terus juga kita punya activity-nya juga, gitu. Sampai kita punya pelatihan supaya membentuk mekanik-mekaniknya, gitu. Bahkan ini bocoran juga kemarin 2 minggu lalu kita habis meeting sama Dorna. Mereka akan bikin sekolah mekanik buat MotoGP. Jadi nanti mereka berharap dari Indonesia nih ada teman-teman SMK ataupun yang dilatih yang biasanya di pedok itu mekanik dari Eropa, dari Jepang, nanti akan ada dari Indonesia. Makanya gokil banget sih ini. Makanya itu sebenarnya bagus juga buat perkembangan otomotif juga di sini gitu. Iya. Wow. Jadi ini apa ya yang lu jalanin on the track ya? On the track, betul. Dan nextnya kepikiran ikut-ikut balap gitu ya sih Kak? Gue belum sih, cuma gue sangat pengen ngedevelop yang sekolah sih sebenarnya. Gue tuh suka gini ya, sebenarnya gue tuh kayak misalkan timnya Rainbow ini kalau lihat biasanya
kita nge-hire videographer, itu nge-hire mekanik itu kan yang udah jadi-jadi. Gue bener-bener dari nol mas, jadi mekanik-mekanik gue itu semua lulusan SMK dari Sukabumi. Bahkan videographer gue Vindi ini dulunya guru SMK yang akhirnya sekarang udah bisa handle bermacam-macam. Tuh shape-nya anak gaul banget ya. Iya. Shape-nya anak gaul, kacamatanya, Dulu rambutnya. berapa jam dari Sukabumi tuh kalau nggak salah sekolahnya itu. Makanya sekarang udah keren banget. Udah beda ya. Iya kan? Makanya sebenarnya gue tuh suka nge-share juga, maksudnya ketika Rainbow dapat rezeki atau dapat apa itu teman-teman juga dapat manfaatnya juga. Termasuk kayak misalkan ke bengkel-bengkel kecil di Sukabumi segala macam, kita selalu bagi kerjaan mas. Bantuin gue bikin ini mau nggak, supaya kita tuh juga kita dapat rezeki, teman-teman juga dapat rezeki juga. Sebenarnya itu sebenarnya kuncinya sebenarnya gitu. Jadi semakin gue lihat semakin banyak yang dapat kerjaan, yang doain kita semakin banyak, udah gitu aja. Luar biasa. Jadi memang pada dasarnya passion itu tuh bukan tentang diri kita, tapi tentang gimana kita ngasih manfaat untuk orang. Itu passion yang benar. Jadi jangan passion gue nih, idealis yang ditinggiin, iya kan? Tapi sharingnya didikitin gitu. Jadi sebenarnya tuh passion itu yang bisa dimultifikasi atau membuat ini besar ketika lu nyebarin spirit, orang dapet apa yang lu iniin, jadi berkat, and then multifikasi efeknya gitu. Jadi soalnya banyak yang suka salah gitu. Passion tuh tentang ini gua idealis gue, ini gua maunya gini kerjanya gue suka nih gitu kan. Gue akhirnya kebanyakan yang kayak gitu jadinya sombong ya. Ya betul. Jadi sombong, jadi kayak malah nggak nyambung sama yang lain gitu. Dan tadi yang gue suka dari apa yang dibangun Rainbow juga punya culture scooter. Culture scooter, iya. Ini sesuatu yang baru nih ya. Lagi rame di mana-mana nih. Iya, seru tuh. Itu apa yang memicu lu bikin culture scooter sih Kak? Sebenarnya yang pertama emang pure gue emang suka pop culture ya. Maksudnya gue pengen genre ini juga gede di Indonesia karena supaya teman-teman kan market kita sekarang udah geser ya. Yang tadinya mungkin teman-teman yang main chopper, cafe racer, mungkin sekarang kayak gue ini udah pada berumur kan. Nah sekarang market Gen Z ini yang baru growth. Apa sih yang mereka pengen? Yang mereka pengen ini motor-motor yang nggak terlalu banyak ubahan, tapi tetap unik dan mereka punya konsep. Misalkan dia suka Tamiya nih, ya udah motornya konsepin Tamiya segala macam dan dia pengennya cepet. Anak-anak sekarang gitu. Nah makanya gue coba bentuk community-nya, bentuk ekosistemnya. Ternyata rame teman-teman dan demografinya unik-unik di dalam tuh, orang-orang kreatif semua isinya. Gitu. Akhirnya gue bentuk, gue coba manage awalnya juga dari tim Rainbow semua karena kan mereka belum punya SDM kan. Jadi semua dari mulai videographer segala macam tim di-handle tim Rainbow dulu. Gitu. Sampai sekarang kita yang membersnya udah di atas 100 sih rata-rata. Dan juga kita udah banyak bikin movement karena gue nggak mau bikin komunitas itu cuma riding hahi selesai. Kita bikin movement, kita bikin campaign, kayak misalnya kita kolaborasi sama Respiro. Kita bikin windbreaker jacket gitu kan, terus juga kita ada bikin hand grip. Gue mau bikin satu tren itu hand grip itu kanan kiri warnanya beda nanti. Nah kayak gitu-gitu, jadi tren-tren kayak gitu akan, jadi si komunitas ini benar-benar hidup nih, dia ada movementnya terus menerus gitu. Itu sih yang gue pengen, dan gue sebenarnya kemarin mencoba membawa culture scooter ini ke beberapa event besar. Gitu. Kan kebetulan Rainbow diundang, ya udah kita tempelin. Ada satu member yang tiba-tiba datang bilang ke gue, Mas, makasih ya. Ini kalau nggak ada culture scooter nggak mungkin motor gue di showcase di Parjo. Gue merinding gitu, bener-bener sesuatu yang dia mungkin nggak akan pernah tahu dia bakal dipajang di showcase-nya Parjo gitu. Gara-gara ikut culture scooter dia ada di situ. Dia cerita di 2019 dia di situ jadi ini sales genius di Parjo. Gokil gak? Terus tiba-tiba 2024 dia bilang, Mas thank you ya, ini gara-gara culture scooter motor gue di showcase di situ. Itu mas gue hal-hal kayak gitu yang gue pengen, maksudnya si wadah ini gue pengen teman-temannya juga jadi naik semua gitu. Nah itu yang gue pengenin sih gitu. Keren sih, keren. Jadi gimana cara masuknya ke culture scooter? Gue harus punya scooter. Wah, pokoknya gue boleh jadi ikut dong. Itu kan Mio di depan ada. Nah, gitu deh Kak. Mio, ntar abis ini lu bawa pulang aja ya, langsung konversi ya. Langsung di modif ya. Bikin konsepnya. Boleh. Kita tuh nggak ngebatasin metik apapun. Makanya memang gue sengaja kalau bikin komunitas kita buka pintu sebesar-besarnya. Tapi kita batasin di skuter metik lah. Jadi metik 2 tak, 4 tak, apapun itu bebas. Karena ini Mas. Wah,
ada perbedaan anak-anak sekarang sama zaman dulu. Kita adu-adu spare part. Oh, kita pakai Ohlins, pakai mereka nggak. Sekarang lu kalau punya konsep yang bagus ya, lu bisa walaupun cuma ganti cat aja. Kalau lu konsepnya bagus, nah lu di motor lu bakal keren gitu. Nah, itu gue pengen ini gitu. sekalian lah motor gue. Kan? Nah, jadi langsung lah. Nih si Mio ini, Mio gue tuh zaman gue masih kuliah itu motor pertama gue. Sejarah banget ya. Terus zaman dulu kenapa gua beli Mio? Karena gua nggak mampu beli Vespa. Ya. Harganya murah dan anak-anak lagi pada mainin Mio dikasih tas-tas Ya, gitu. dulu, ya. Itu dan gua ya pengennya sih beli Vespa yang ada tas-tas. Cuma kan mahal nggak kan? mampu Iya, gitu. bener-bener. Nah, ini Mio abis itu udah ngejogrok, gue punya Vespa, terus ya udah jadi motor operasional kantor sampai sekarang. Berarti 25 tahun deh. Iya. Iya loh. Iya. Itu 2010. 2000 berapa ya? Iya loh. Iya, itu yang pas pertama tuh gue liat belum ada footstep-nya. Kalau Masih pertama awal. tahun berapa tuh? Mungkin 2000 berapa? 2007 kali ya, 2007. Nah, itu bener. Berarti kan, hampir zaman 20 kuliah. tahun tuh. Iya, gue juga dulu punya Mio tuh, motor perjuangan sampai sekarang nggak gue jual. Gitu ya. Iya, Ini gue bikin culture aja udah. gitu ya. Nih coba ya. Iya, bener. Dititipkan ke Listrik Rainbow aja. konversi lah Nah, nanti. konversi sama kita rapin Asik. lah, ya kan? Sebulan ya? Nggak bisa lah. Oh, udah salaman ya? Aman dulu, aman. Pulang podcast ya, bisnis. Sebulan lah. Nanti ikut nongkrong tapi Itu ya. harus kita ramaikan lah. Tapi lu mesti datang deh, karena begitu lu datang kayak vibes-nya tuh beda ya. Kayak orang-orangnya tuh yang apa ya, mereka tuh passionnya macam-macam. Ada yang pilot, ada yang memang dia desain grafis segala macam. Dan menurut gue nih orang-orang bahaya semua di dalamnya. Gue bilang nih, Gitu ya. gue selalu bilang kalian tuh orang-orang bahaya semua gitu. Kalau ini di satu ini bisa bahaya nih komunikasi nih gue bilang. Iya. Keren. Gua in. Pokoknya sebulan ada Boleh riding dong. udah gue langsung Ayo gas. dong, siap. Mio Legend tuh. Perjuangan tuh gua nyari kerjaan. Iya kan? Iya. Wah, itu banyak story-nya. Dan beruntung banget tuh gua taruh jadi kantor, jadi gua nggak pernah kepikiran. Kalau gua kepikiran mungkin udah gua jual Iya, tuh. Jadi ya udahlah, Jangan jadi dijual lah, motor operasional. Jadi ya mudah-mudahan Rapiin aja bisa gitu, rapiin. tambah culture di Rainbow nih. Nanti sekalian kenalin teman-teman motor listrik kan. Iya. Reference Mio bisa diapain ya? Boleh nanti kita kasih racun-racun. Nah ini ya buat teman-teman Passion Journey, ini Angga buat gue sih sebuah perjalanannya dia berjuangnya berat loh. 10 tahun dia harus tetap jalanin apa yang jadi mandat dari orang tuanya dan ngejalaninnya juga nggak setengah hati ya. Karena gimana caranya supaya lu bisa tetap ngejalanin passion lu, di satu sisi lu harus ngejalanin kerjaan lu, ada efeknya nggak? Lu malah sebel sama kerjaan lu atau justru dengan dua-duanya jalan malah? Kalau gue lihat tuh gini sih, kerja itu kan sebenarnya tanggung jawab ya. Jadi kita digaji, ya kita mengerjakan sesuai tanggung jawabnya aja gitu. Nggak harus berlebihan, tapi jangan juga malas-malesan gitu. Karena ya kita belajar tanggung jawab sebenarnya di kerjaan. Apa yang kita udah dikasih sama perusahaan ya kita kerjain. Di luar jam kerjaan, passion lu itulah tempat tuh. Jadi gue dulu ngebiasain, pokoknya kalau Sabtu Minggu gue gak pernah mau diganggu kantor. Karena itu tempat gue main, motor segala macem. Nah, bahkan ketika bangun Rainbow gue sempat masih ngurus kerjaan segala macem. Dan itu nggak masalah. Jadi buat teman-teman yang merasa gue kerja nih nggak ada alasan sebenarnya, bisa kok. Apalagi di era sekarang ya, yang semuanya kalian mau jualan udah bisa online segala macem, nggak perlu kalian harus ada di situ. Bahkan gue pun sekarang mungkin ke bengkel bisa 3 bulan 4 bulan sekali karena udah autopilot semuanya. Jadi bahkan kalau misalnya gue sekarang mau kerja berapa juga nggak ada masalah, karena sebenarnya yang kita bangun sistem gitu, bukan one man show gitu. Jadi benar sistem kita bangun sehingga udah jalan masing-masing, kita tinggal kontrol. Dan teman-teman punya masih kerja pun, gue yakin lah pasti nggak segampang itu. Apalagi misalnya udah keluarga gitu, kan pasti butuh sesuatu yang pasti, sesuatu yang konsisten tiap bulan. Nah, itu nggak ada masalah. Maksudnya jangan dikira kerja kantoran itu juga nggak bisa punya passion, bisa banget gitu. Bisa banget. Sambil pelan-pelan kalian meyakinkan gimana cara monetize si passion kalian ini bisa jadi pendapatan buat kalian. Dan itu sangat-sangat bisa banget sih kayaknya di era sekarang ya. Sangat gampang. Gitu. Dan banyak understanding ya. Bahkan ya kita lihat beberapa orang punya 2 profesi, punya ini. Jadi
jangan jadi alasan, jadi menghambat kalian. Terus juga jangan ninggalin tanggung jawab. Betul. Setuju nggak lu gak kalau ternyata bekerja, sekarang kan lu udah bekerja dengan sesuai sama passion lu, tanggung jawabnya lebih gede nggak? Ya nih, buat teman-teman ya, namanya kita bekerja sama passion itu jauh lebih capek, jauh lebih melelahkan. Tuh dengerin. Bahkan gue berpikir dulu waktu masih kerja, enak nih waktu gue bebas nih. Gue kerja 24 jam loh di bisnis lo. Iya kan, komplain customer jam 2 pagi, jam 3 pagi itu ada gitu. Jadi sebenarnya akan lebih berat tapi happy. Gitu. Nah itu jadi jangan expect sesuatu yang lebih mudah ketika lu bekerja dengan passion, ternyata lebih berat. Memang lebih berat. Dan itu yang buat kita grow ya sebagai personal, apa namanya, kita menghadapi masalah segala macam. Betul, sama mental sih. Jadi lama-lama tuh mental kita udah kebentuk gitu. Jadi kayak menghadapi satu masalah tuh kita jauh lebih tenang. Oh, ini kita udah pernah ngalamin kayak gini. Gitu. Itu sih jadi yang gue dapetin sama kayak kita tuh sekarang bukan bertanggung jawab lagi buat diri kita sendiri loh. Tapi ada di belakang kita orang-orang yang cari makan sama kita. Nah, itu mereka tiap bulan harus ngebiayain keluarganya segala macam. Nah, itu kan kita tanggung jawab kita jadi semakin lebih lebar lagi gitu. Misalnya pegawai-pegawai kita gajinya gimana gitu segala macam. Itu sih. Nah itu. Jadi memang bukan tentang diri kita, udah bisa lagi. Mikirin orang lain mikirin gitu. Ini. Jadi ya persiapkan diri kalian buat teman-teman yang lagi kejar passionnya atau di fase, aduh gue pengen jalanin passionnya, bener-bener yakin gitu karena guncangannya jauh lebih berat gitu. Dan mungkin bedanya lu bisa bertahan aja karena lu suka gitu. Jadi yang biasanya dikomplain sama orang lain, sama rekan kerja udah pengen marah aja gitu. Tapi kalau kerjaan suka dikomplain customer ya udah gitu. Sama ini sih impact ini. Kalau misalkan lu masih di kantor gitu ya. Kalau lu malas-malasan kerja itu nggak ada dampaknya sama perusahaan gitu. Tapi begitu sehari aja lu nggak ngambil keputusan yang benar dalam bisnis lo atau passion lo, itu efeknya bisa, jadi lo tuh sangat berpengaruh terhadap pergeraknya si company lo ini. Jadi itu yang gue rasain kalau dulu di kantor, sehari gue malas-malasan rokok-rokok, perusahaan tetap jalan gitu kan. Di sini nggak bisa. Keputusan hari itu, detik itu harus lo ambil keputusannya apapun itu. Nah itu tuh yang kadang mesti gini, jadi diberatin. Mentalnya juga jadi udah. Ternyata sepengaruh itu ya, nggak ada gue sehari gitu, misalnya kayak gitu tuh. Nah itu tuh yang seru ya, seru. Jadi ya itu teman-teman di Passion Journey. Jadi jangan expect sesuatu yang mudah, terus juga konsisten tadi Angga bilang, dan ya mudah-mudahan apa yang lo jalanin semakin bersinar lah. Amin. Dan gue yakin 5 tahun ini ngelihat perkembangan Rainbow ada di jalur yang tepat, dan ya ngumpulin orang-orang yang passionate juga, ngumpul bareng jadi community yang juga punya nilai positif ya. Betul. Bukan cuma riding doang tapi ada kasih manfaat ya. Ada manfaat buat teman-teman. Tapi emang kita setiap riding pulang ke rumah jadi lebih fresh juga sih, kayak ada sesuatu yang habis, kayak ya sebenarnya tuh healingnya laki-laki begitu ya. Iya ya. Ketemu teman ketawa-ketawa gitu. Benar. Jadi gue kadang-kadang kayak buat teman-teman gue yang nggak punya hobi gitu. Aduh lu cari hobi deh gitu. Ya, bener. Dan iya kan kayak ada loh. Iya ada kok. Aduh lu cari hobi, dan kalau lu hobi motor udah beyond anything deh. Lu cuma butuh 2 jam motoran sama teman-teman lu, and then lu refresh ke keluarga tuh lebih oke gitu. Bahkan gue mulai ngajak istri gue buat riding. Iya. Gue ngajakin, gue kasih tahu nih kayak gini nih sih vibes-nya. Dia senang juga karena banyak teman-temannya juga di culture scooter, banyak cewek-cewek kan. Senang juga mereka. Jadi istri-istri pada diajakin. Iya. Jadi di roda 2 nih banyak positive value lah ya. Betul, sangat-sangat positif. Bukan cuma sekedar kita riding senang-senang doang, buang waktu. Jadi buat istri-istri yang nggak ngizinin, izinin.
kita anak motor baik-baik kok gitu aja, ya. iya. Nggak cuman- yang macem-macem. Kita cuma butuh waktu buat ngobrol aja sama teman. Iya. Jadi ini menarik banget. Iya kan? Gak, thank you. Thank Ini you, Mas Eret. pembicaraan yang luar biasa. Seru ya? Lu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lagi berjuang lah gitu? Gue cuma mau pesan ke teman-teman, intinya pertama kunci adalah konsisten. Lu nggak harus jago di bidang itu kalau lu, itu menurut lu passion lu, asalkan lu enjoy jalanin aja terus. Karena nanti jalannya pasti akan ada, dan bangun network sebanyak mungkin sedari dini lah. Gue agak nyesel, gue dulu waktu SMA mungkin kurang main, karena network itu yang akan menyelamatkan lu melalui teman-teman lu sebenarnya. Itu aja, dan konsisten aja. Prinsip gue konsisten, mau lu habis jatuh sedalam apa, berdiri lagi aja. Karena lu nggak akan tahu siapa tuh di depan lu ini udah gagal, lu udah habis nih. Itu aja. Ya kan? Keren. Thank you. Siap. Thank you. Makasih Mas Eret. banyak. Makasih banyak udah diundang nih. Iya, sama-sama. Siap. Thank you teman-teman Passion Journey. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat buat kalian semua. Bye. Bye.